Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sumber energi alternatif ramah lingkungan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yola Febrianita dengan NIM 192311100. Ada beberapa materi yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian energi alternatif. Yang kedua, sejarah perkembangan energi alternatif. Yang ketiga, macam-macam sumber energi alternatif. 4. Kelebihan dan kekurangan energi alternatif. 5. Kendala dalam menciptakan energi alternatif. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian energi alternatif. Energi alternatif adalah sumber energi yang digunakan untuk menggantikan sumber energi utama tanpa mengakibatkan hal yang tidak diharapkan. Istilah alternatif merujuk kepada suatu teknologi selain teknologi yang digunakan pada bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi. Teknologi alternatif yang digunakan untuk menghasilkan energi dengan mengatasi masalah dan tidak menghasilkan masalah seperti penggunaan bahan bakar fosil. Selanjutnya, sejarah energi alternatif. Dalam sejarahnya, transisi penggunaan energi alternatif berdasarkan faktor ekonomi. Munculnya sumber energi baru bertujuan untuk menggantikan sumber energi yang lama, yang semakin langka dan mahal, tidak ekonomis lagi atau tidak dapat diakses lagi. Yang pertama, batu bara sebagai alternatif kayu. Bangsa Eropa telah hidup di pertengahan abad dengan hutan yang lebat. Pada tahun 1200-an, bangsa Eropa telah terlatih untuk melakukan deforestasi. Sehingga pada tahun 1500-an, bangsa Eropa mulai kehabisan kayu untuk memasak dan memanaskan ruangan. Pada tahun tersebut ditemukan batu bara lunak untuk menggantikan kayu. Selanjutnya, bahan bakar minyak sebagai alternatif minyak ikan paus. Minyak ikan paus adalah bahan bakar yang populer yang digunakan pada abad ke-19-an. Namun, di pertengahan abad 19-an, stok ikan paus berkurang, sehingga harga dari minyak ikan paus meningkat tajam. Hal ini mengakibatkan minyak ikan paus tidak mampu bersaing dengan sumber bahan bakar minyak yang lebih murah yang baru saja dikembangkan pada tahun 1859. Hal ini mengakibatkan minyak ikan paus tergantikan oleh bahan bakar minyak yang lebih murah. Selanjutnya, alkohol sebagai alternatif bahan bakar fosil. Pada tahun 1917, Alexander Graham Bell mengusulkan etanol dari jagung dan bahan pangan lainnya sebagai bahan bakar pengganti batu bara dan minyak, dan menyatakan bahwa dunia sudah dekat dengan masa di mana kedua jenis bahan bakar tersebut akan segera habis. Sejak tahun 1970, Brazil telah memiliki program bahan bakar etanol yang menjadikan negara tersebut sebagai penghasil etanol kedua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. Program etanol Brazil menggunakan peralatan modern dan bahan baku tebu yang murah sebagai bahan baku, dan residu yang dihasilkan dari proses tersebut digunakan sebagai sumber energi untuk proses berikutnya. Kemudian ditemukan energi terbarukan sebagai alternatif energi tak terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang dihasilkan dari sumber alami seperti cahaya matahari, angin, dan air, di mana dapat terbarui secara alami dan dapat muncul kembali setelah digunakan. Ketika dibandingkan dengan proses produksi energinya, terdapat perbedaan yang sangat mendasar dari energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Pada energi tak terbarukan, contohnya pada pembakaran fosil, dibutuhkan peralatan dan reaksi kimia yang sangat rumit. Sementara pada energi terbarukan,
hanya memerlukan peralatan yang dasar dan proses alam yang sangat mendasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilin Baitania, NIM 19231124. Pada materi berikutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan energi alternatif. Kelebihan energi alternatif. Yang pertama, merupakan sumber energi terbarukan. Energi alternatif merupakan sumber energi terbarukan sehingga merupakan sebuah energi yang memiliki jumlahnya yang tidak terbatas di bumi. Energi matahari memiliki jumlah yang tidak terbatas dibandingkan dengan energi bahan bakar minyak yang memiliki jumlah yang terbatas di bumi. Yang kedua adalah ramah lingkungan. Energi alternatif merupakan energi yang berasal dari bumi yang sangat ramah terhadap lingkungan. Energi alternatif merupakan energi yang tidak menghasilkan gas-gas yang berbahaya sebagaimana energi konvensional lainnya, seperti bahan bakar minyak yang menghasilkan gas monoksida dan karbon dioksida. Yang ketiga adalah sumber biaya energi yang gratis. Dengan mengesampingkan biaya produksi, energi alternatif merupakan energi yang tidak perlu untuk dibeli karena jumlahnya yang melimpah di bumi dan merupakan bagian dari bumi. Yang keempat adalah pasokannya yang melimpah. Energi alternatif merupakan bagian dari bumi yang memiliki jumlah yang melimpah. Berikutnya kekurangan energi alternatif. Kekurangan energi alternatif. Yang pertama adalah biaya instalasinya yang tinggi. Yang sama-sama kita ketahui bahwa biaya produksi untuk awal pembuatan energi alternatif itu memiliki biaya yang sangat tinggi. Seperti membuat bendungan air untuk energi listrik membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Yang kedua adalah penyimpanan dan transportasi. Salah satu kenapa energi alternatif belum digunakan adalah karena biaya penyimpanan dan transportasinya yang relatif tinggi. Yang ketiga adalah tidak dapat diandalkan. Yang sama-sama kita ketahui bahwa sumber energi alternatif sangat tergantung pada alam. Jika terjadi musim kemarau panjang, maka kesediaan air akan terganggu. Yang keempat adalah belum efisien. Sampai saat sekarang ini, energi alternatif belum bisa menyaingi energi konvensional yang lebih efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Sabila dari kelompok 4. Ini saya akan menjelaskan macam-macam sumber energi alternatif. Yang pertama, energi matahari. Jenis energi alternatif yang pertama adalah energi matahari. Sebagai sumber energi utama di bumi, matahari menghasilkan energi berupa cahaya dan panas. Biasanya energi matahari ini digunakan oleh manusia untuk menjemur, membuat garam, hingga digunakan sebagai sumber tenaga listrik. Hal itu tentunya dikarenakan sifat dari matahari sendiri yang tidak akan habis, sehingga pemanfaatan matahari sebagai energi alternatif merupakan hal yang tepat. Yang kedua, energi biodiesel. Bahan cair yang diformulasikan khusus untuk mesin diesel yang terbuat dari minyak nabati. Di Indonesia, biodiesel dijadikan sumber energi alternatif karena mampu mengurangi emisi gas rumah kaca, sehingga menjadikannya energi yang ramah lingkungan. Yang ketiga, energi biomasa. Biomasa adalah segala jasad makhluk hidup yang digunakan untuk menghasilkan energi bila dibakar, yaitu berupa sampah-sampah organik sebagai sisa-sisa produksi pertanian. Yang keempat yaitu energi angin. Listrik yang dihasilkan oleh tenaga angin melalui baling-baling atau kincir. Yang kelima yaitu energi panas bumi. Energi geotermal yang dapat dimanfaatkan sekarang ini adalah panas bumi yang berasal dari magma. Selain untuk pembangkit listrik, energi geotermal atau panas bumi digunakan juga untuk pemompa pemanas, rumah kaca untuk tanaman, kebutuhan industri, pemanas ruangan, hingga alat mandi. Yang keempat, energi biogas. Biogas merupakan gas campuran metana, karbon dioksida, dan gas lainnya yang dapat dari hasil penguraian material organik oleh bakteri pengurai metanogen pada sebuah biodigester. Energi ini dialirkan untuk memasak. Yang ketujuh ialah energi air. Energi air dapat digunakan dalam bentuk gerak. Air yang digunakan untuk energi ini adalah air sungai, yang mana pemanfaatannya digunakan dengan cara membendung air sungai, lalu mengarahkan pipa air menuju turbin. Yang kedelapan, gas alam. Energi yang dihasilkan gas alam lebih efisien, serta penggunaannya jauh lebih bersih dan sangat ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan polusi terhadap lingkungan. Yang ke-9, energi nuklir. Proses nuklir itu dikenal sebagai reaksi fisi.
Pada pembangkit listrik tenaga nuklir, panas yang dihasilkan oleh reaksi fisi digunakan untuk menguapkan air, digunakan untuk menggerakkan generator. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tadi. Saya Jan Fadila, NIM 19231126, akan menjelaskan materi tentang kendala dalam mencari dan menciptakan energi alternatif. Yang pertama yaitu pembiayaan yang terbatas. Yang kedua, penyimpanan transportasi. Yang ketiga, kesulitan untuk menentukan arah, pola pendidikan, sains, riset, dan perkembangan teknologi yang tepat dan serasi. Yang keempat, bertambahnya angkatan kerja dan kesukaran dalam bidang pengembangan industri. Yang kelima, masalah pengadaan dan permintaan akan bahan-bahan dasar seperti bahan mineral, baja, dan bahan energi. Masalah yang menyangkut kebijakan pengelolaan sumber daya alam, energi, dan lingkungan hidup. Selanjutnya, langkahnya sumber daya manusia, keterampilan, dan sumber daya penunjang. Selanjutnya, sumber energi alternatif sangat tergantung pada faktor-faktor alami, yang mana tidak semua daerah memiliki sumber daya untuk bisa menciptakan sumber energi alternatif. Selanjutnya, penciptaan teknologi tepat guna sangat lambat, sehingga perlu dilakukan oleh ahli teknologi dari pihak asing ke tangan ahli Indonesia. Selanjutnya, kurangnya peran serta lembaga-lembaga dalam pengembangan teknologi tepat guna. Dan yang terakhir, kurangnya pendidikan, kejuruan, dan kurangnya kesadaran akan arti penting dari keterampilan dan keahlian dalam memanfaatkan teknologi. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.